Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Kali ini saya akan membahas soal tentang proyeksi vektor. Dan ini merupakan soal ujian masuk UGM Matematika IPA tahun 2003. Diketahui kubus satuan A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus satuan artinya kubus yang panjangnya satu satuan. Panjang rusuknya. Misalkan vektor vektor AB, ya ini salah ketik ya, vektor AB sama dengan I itu 100, vektor AD sama dengan J, ya ini ada salah simbol sedikit, nah ini panah. Ya, dan vektor AE sama dengan K001. Titik P adalah titik pusat sisi BCGF. Vektor proyeksi FP ke vektor AC adalah, ya oke, kita lihat. Nah, ini. Ya, kita buat sistem koordinatnya, X, Y, Z-nya itu bebas saja adik-adik ya. Nah, boleh X-nya ke kanan, boleh Y-nya ke kanan, terserah ya. Nah, tetapi di buku-buku matematika, kalkulus biasanya, ya saya ambil di salah satu buku kalkulus, ya biasanya ini sebagai sumbu Y, yang ke depan ini sebagai sumbu X positif, yang ke atas ini sebagai sumbu Z. Ya. Adik-adik boleh bebas menggambarnya, boleh X-nya yang kanan, boleh Y-nya yang atas, Z-nya yang ke depan, tidak masalah. Nah di sini kita lihat ya, AB-nya berulang-ulang terus dia, A-nya ya, sorry, titik A-nya berulang terus, A, ini A, A. Nah maka kita anggap A sebagai pusat koordinat. Nah di sini A sebagai pusat koordinat. Ya berarti AB sama dengan 100. Nah berarti B-nya harus terletak di sumbu X gitu ya. Nah berarti di sini ya, ini satu satuan, ini haruslah B gitu ya. Terus AD, nah berarti D-nya haruslah terletak di sumbu Y. Nah berarti di sini dia satu satuan dari A ya. Oke ini D. Terus AE sama dengan 001. Nah berarti AE-nya ini ya Z. Z. E-nya harus terletak di Z. Nah di sini dia. Satu di sini ya. Berarti ini si E ya. E titik E. Nah berarti memberi namanya bagaimana? Ya A, B, C, D. Terus E, F, G, H. Nah gitu ya. Jadi harus ada beberapa titik yang diketahui sehingga memberi nama balok tersebut atau kubus tersebut eh, tidak ada banyak kemungkinan, hanya ada satu kemungkinan. Begitu ya. Jadi kalau informasinya lengkap maka kita akan menemukan nama balok yang unik ya. Jadi ABCD-nya tidak sembarangan. Nah, sekarang mari kita lihat P. Mana P? P adalah titik pusat BCGF. Mana BCGF? BCGF. Nah, ini ya. Oke. Ya, di sini berarti si P-nya berada. Proyeksi FP pada AC. FP. Nah, kita cari vektor FP ya, Dede. FP berarti titik P dikurang dengan titik F gitu ya. Nah, atau PF, mana PF-nya? Nah, ini PF-nya ya. Ya, nah caranya begini ya. P-nya coba kita lihat ada berapa nih ya. Ya, untuk mencapai P ya dari A, lihat pergerakannya. Satu satuan searah sumbu X positif, setengah satuan searah sumbu Y positif, dan setengah satuan searah sumbu Z positif. Ya, maka koordinat si P-nya adalah 1,
setengah koma setengah gitu. Dikurang dengan, nah F-nya, kita lihat F-nya di sini ya. Nah, dari titik A kita lihat bergerak satu satuan searah sumbu X positif dan satu satuan searah sumbu Z positif. Maka 1, 0, 1 ya. Jadi arah sumbu X dan sumbu Z. Nah, sehingga ini jadinya berapa? 1 kurang 1, 0. Ini setengah, ini 0. Oh, sorry, min setengah harusnya. Nah, mencari PF juga bisa pakai cara cepat ya. PF. Nah, kita lihat ya. PF itu bergerak setengah satuan searah sumbu Y negatif. Ya, setengah satuan ya. PF tadi ya. Oh, FP sorry ya. Kebalik ya. FP. Berarti dari F ke P ya. Berarti kita bergerak setengah satuan searah sumbu Y positif. Nah, berarti ini setengah ya. Nah, setelah ini bergerak setengah satuan searah sumbu Z negatif. Nah, berarti min setengah. Nah, gitu cara cepatnya. Dapat FP-nya. Sekarang kita lihat AC. AC berarti C dikurang A. Nah, kita lihat C-nya. Mana C-nya? Ini ya. Oke, lihat pergerakan dari pusat koordinat. Satu satuan searah sumbu X positif dan satu satuan searah sumbu Y positif. Nah, berarti koordinat C-nya adalah 1,1,0. Nah, sekarang kita lihat A. Oh, A itu pusat koordinat 0,0,0 ya. Oke. Nah, berarti hasilnya adalah 1,1,0 gitu ya. Nah, cara cepat mencari AC, nah langsung aja AC ya. Berarti satu satuan searah sumbu Y positif, sorry, X dulu ya. Satu satuan searah sumbu X positif dan satu satuan searah sumbu Y positif ya. X, Y begitu ya. Nah, jadi cara cepatnya gitu. Nah, sekarang rumus proyeksi bagaimana? Proyeksi FP pada AC ya, simbol vektornya gitu ya. Proyeksi FP pada AC. Nah, dirumuskan dengan FP dikali dengan AC ya dibagi dengan panjang dari vektor AC dikuadratkan. Nah, lalu dikalikan dengan vektor AC. Ya, kita masukkan nilai-nilainya. Ya, FP-nya berapa tadi FP-nya? Ya, ini dia FP-nya. 0 setengah min setengah. Ya, terus dikalikan dengan AC. Ya, AC-nya ini 1, 0, sorry, 110. Ya, oke, lalu dibagi dengan panjang AC dikuadratkan. Panjang AC dikuadratkan. Nah, cara mencari panjang AC adalah akar dari jumlah kuadrat elemen ini. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Nah, baru dikalikan dengan vektor AC. Nah, kita cari yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Ya, oke, ini kita hapus saja. Ya, nah ini kita hapus dulu. Nah, berarti perhitungannya jadi gimana? Kali titik 2 vektor. Ayo kalikan. Sehingga jadinya 0 dikali 1 hasilnya 0 ditambah setengah kali 1 hasilnya setengah tambah min setengah kali 0 hasilnya adalah 0. Dibagi dengan, nah ini hasilnya adalah 2. Ya, nah terus dikalikan dengan AC. Ya. Nah, sehingga jadinya ini jadinya 1/4 kali AC. Ya. Nah, sehingga jawabannya 1/4 kali AC. AC-nya berapa tadi? Nah, AC-nya yang ini ya. Nah, yang ini. 1,1,0. Nah, jadi jawabannya seperti ini. 1/4-nya boleh masuk ke dalam ya. Jadi 1/4,
1/4,0. Nah, kita juga boleh nyatakan dalam bentuk 1/4 I tambah 1/4 J, ya gitu ya. Jadi jawabannya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Nah, apakah ada jawabannya? Kita lihat 1/4, 1/4. Ya, mana dia? Oke. Jadi jawabannya adalah yang E. 1/4 110. Kita lihat. Ya, 1/4 110. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Ya, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Ya, untuk video yang lainnya silakan adik-adik cek di playlist Vektor. Ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.